Saudara-saudara, suatu kali saya dan beberapa rekan sedang ada di dalam sebuah misi ke sebuah tempat di Indonesia bagian barat. Di daerah Sumatera, tetapi bukan di kota besarnya, di sebuah pulau kecil yang ada di situ. Kami akan bekerja di daerah itu kurang lebih 2 minggu untuk melakukan banyak upaya menolong warga supaya hidup mereka lebih baik setelah bencana. Nah, kami yang berangkat ini, kami tentu sudah dipersiapkan saudara-saudara. Apa saja yang harus kami bawa dan bahkan detail dicantumkan. Tolong pakai tas ransel, bukan kayak koper yang kita dorong kayak di bandara. Nah, tepat pada hari hanya kami berkumpul di Jakarta. Saya ketemu dengan teman-teman yang udah bawa tas seperti tentara itu, tas-tas ransel yang kemudian kami taruh saudara-saudara sembari kami mempersiapkan beberapa hal. Nah, ketika jumlah peserta sudah hampir penuh, kami masih menunggu beberapa orang. Dari pintu masuk tiba-tiba datanglah teman memakai kemeja resmi sementara kami kaos dan dia menarik kopernya dan jalan dengan melenggang lalu bertanya kepada kami, "Loh, ini apa semua nih, kok kayak pengungsi, kok pakai tas ransel?" Lalu kami semua kaget ngelihat dia lalu berkata, "Loh, medan yang kita hadapi itu enggak gampang loh. Ada kemungkinan kita harus berjalan kaki cukup lama. Bagaimana mungkin kamu berjalan kaki bukan di mal, bukan di bandara, tetapi di jalan setapak dan kamu narik-narik tas kopermu itu? Medannya berat dan bukankah sudah dikatakan, sudah diceritakan di dalam surat itu bahwa kita ini mesti bawa ransel, bukan koper." Komentarnya simpel, "Aku nggak baca petunjuknya. Kalian kayak orang susah aja mau pergi kok bawa ransel." Akhirnya kami saudara-saudara menempuh perjalanan pesawat, jalan darat. Nah, tiba di satu titik di mana mobil itu enggak jalan lagi. Karena yang ada hanyalah jalan setapak, saudara-saudara. Kami ada di atas bukit waktu itu dan kita tanya sama penduduk, "Pak, desa itu di mana?" "Oh, itu dekat, itu di pantai situ." Kelihatan kan? Ya kalau soal kelihatan, jangankan desa itu, di pantai matahari juga kelihatan. Tapi enggak berarti dekat kan gitu ya. Nah, ketika dia nunjuk gitu, kami di bukit dan itu di sana dan kami nanya, kira-kira berapa jam dibutuhkan supaya kami sampai di pantai itu? Jalan kaki, jalan setapak, naik turun bukit. Dia bilang, "Sebentar kok Pak, cuman 6 jam." Dan saya sangat yakin kami bisa pingsan sebelum 6 jam itu. Dan Anda tahu apa yang terjadi kan saudara-saudara? Kami susah payah bawa ransel kami di jalan setapak itu. Tetapi ada yang lebih susah payah dari kami. Nggak nyampe 5 menit teman menarik kopernya, rodanya udah patah. Kalau sudah kayak gitu mau apa? Kita bilang buang aja semua. Dia bilang nggak bisa, baju dan makanan di sini. Maka ketika kami sibuk dengan ransel kami, berat saudara-saudara, dia lebih sibuk dengan kopernya. Roda udah patah, maka dia angkat itu ke kepalanya. Dan saya yakin gak nyampe 3 jam pasti dia pingsan duluan. Saudara-saudara, kalau kita tahu medan yang harus kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita itu akan mempersiapkan diri kita agar bekal yang kita bawa, cara kita membawanya udah sesuai dengan tantangan yang ada di depan mata. Supaya kita tidak kesulitan menghadapi tantangan-tantangan itu, tidak muncul masalah yang seharusnya enggak ada. Nah, setelah Kristus menyelamatkan kita, setelah anugerahnya di dalam Injilnya itu melahirbarukan kita, Anda dan saya itu hidup di dalam perjalanan, di dalam dunia ini. Dan di dalam dunia ini ada banyak hal, tantangan-tantangan apa yang bisa muncul sepanjang jalan. Dan kita harus mempersiapkan diri,
berbekal apa yang dikatakan kitab suci, berbekal dengan apa yang ditemukan orang dalam perjalanan sejarah sebagai orang Kristen. Agar kita yang hidup sebagai orang Kristen di masa kini, kita punya bekal yang cukup di dalam perjalanan rohani kita. Satu peringatan diberikan oleh salah satu bapak gereja namanya Tertullian. Hidup mungkin tahun 200-an. Ketika dia mengamati perjalanan gereja setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sampai pada zamannya dia menuliskan kalimat ini. Darah para martir, orang yang mengorbankan nyawanya demi Injil, demi berita kesaksian tentang Yesus Kristus adalah benih bagi gereja. Alias dia hendak menegaskan bahwa dalam perjalanan kerohanian, dalam perjalanan umat Tuhan akan ada tantangan yang datang dari luar. Akan ada mereka yang melakukan penganiayaan fisik, akan ada mereka yang menyerbu dan itu berakhir dengan kematian. Tetapi jangan khawatir, darah para martir adalah benih bagi gereja. Tertullian membuka mata kita untuk melihat ada tantangan yang bersifat fisik dan itu berlaku sepanjang zaman sampai sekarang. Makanya Bapak Ibu jangan heran kan kalau kita mendengar berita bahwa sedang ibadah lalu didatangi sekelompok massa tertentu. Itu terjadi sepanjang sejarah dan bahkan yang berakhir dengan kematian juga mewarnai perjalanan sejarah. Ada tantangan yang bersifat fisik, jelas siapa kawan, siapa lawan. Tetapi yang tak kalah berbahayanya adalah tantangan berupa paham pemikiran yang bisa saja dari dunia ini lalu merasuk ke dalam diri orang-orang yang mengaku dirinya adalah murid Kristus. Dan peringatan inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kukatakan kepadamu, jadi ini bahaya laten di mana Paulus berkata berulang kali kerap aku harus berbicara kepadamu, berarti potensi bahayanya ada. Dan sekarang kunyatakan sambil menangis. Kalau orang memberikan peringatan sambil tenang, kita tahu, oh kemungkinan dampaknya kecil. Kerusakannya kecil, jadi kita tetap bisa tenang. Tetapi kalau orang harus memberikan peringatan berulang kali dan sambil menangis, berarti dia sudah menyaksikan apa yang diperingatkan itu tidak didengarkan sehingga kerusakan terjadi. Dan dia berkata, kerap kali kukatakan dan sekarang kunyatakan sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru artinya lawan, enemy. Dan kalau sang rasul ini harus mengingatkan jemaatnya, maka kita tahu potensi seteru salib itu, cara mereka berpikir itu bisa memasuki hidup anak-anak Tuhan. Bisa mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan. Bisa mempengaruhi cara mereka menapaki hari-hari mereka sebagai orang percaya. Sekali lagi kalau lawannya kelihatan secara fisik, jelas kawan siapa lawan. Tetapi kalau itu berupa pemahaman tertentu, cara berpikir tertentu yang berasal dari dunia ini, yang akan berujung pada kebinasaan, tetapi sebelum sampai kebinasaan, cara berpikir itu bisa mempengaruhi cara berpikir anak-anak Tuhan. Di bagian lain, Rasul Paulus pernah mengingatkan kan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi Anda dan saya menempuh perjalanan sebagai umat Kristen. Sekutu atau sahabat salib itu, kita tidak steril dari pengaruh para seteru atau lawan salib itu, berupa pemikiran-pemikiran tertentu yang bisa merasuki diri kita. Dan Rasul Paulus memberi petunjuk yang jelas. Ciri yang pertama dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Bahasa modernnya adalah hedonisme.
Sebuah keyakinan bahwa kalau sesuatu itu benar, sesuatu itu enak, maka yang enak itulah yang benar. Jadi digambarkan Tuhan mereka adalah perut mereka, karena orang pada waktu itu selalu bisa menikmati makanan dalam keterbatasan kalau mereka pesta pora. Dan pesta itu jarang bagi mereka, sehingga ketika mereka hadir di dalam pesta, mereka akan makan sebanyak-banyaknya. Setelah mereka kenyang, mereka tidak akan pulang. Mereka akan ke belakang, mereka akan memasukkan jari mereka, agar makanan yang tadi sudah mereka makan keluar semua, lapar lagi kan, mereka makan lagi. Nah, perut adalah gambaran dari kesenangan kenikmatan dunia, yang bukan hanya menyangkut soal makanan, tetapi misalnya juga menyangkut soal seks. Soal kenikmatan-kenikmatan hidup yang lain. Dan kenikmatan-kenikmatan hidup inilah yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa atas hidup mereka. Ringkasnya, paham ini akan berkata begini, kalau itu enak, kenapa saya enggak nikmati? Yang benar adalah yang enak. Kalau enggak enak, berarti enggak benar, saya enggak mau lakuin. Tetapi paham ini juga pada titik yang lanjut, versi modernnya akan berkata begini, Pak WP, saya orang dewasa, pacar saya orang dewasa. Kalau kami sama-sama setuju untuk berhubungan sebelum pernikahan, salahnya di mana? Dan bisa jadi orang yang mengatakan itu atau mempraktekkan itu adalah orang yang menamakan diri mereka Kristen gitu loh. Orang-orang yang barangkali terlihat di dalam ibadah, terlihat di dalam aktivitas rohani yang lain, tetapi kalau sudah urusan soal seksualitas, sebenarnya yang ada di dalam pemikiran mereka bukan lagi salib, pengendalian dan penguasaan diri, tetapi prinsip hedonisme ini. Enak kok Pak, saya setuju, dia setuju, Bapak keberatannya di mana? Salah kami apa? Orang-orang yang dipengaruhi dengan hedonisme, dia akan berprinsip yang penting enak, saya puas, situ keberatannya apa? Hanya mungkin bedanya kalau orang yang melakukan ini dan mengklaim dirinya jadi Kristen akan berkata kepada saya gini, tapi habis kami melakukannya, kami pengakuan dosa bersama-sama kok Pak WB. Tapi minggu depan diulangi lagi, ya kalau sempat. Orang bisa loh saudara-saudara melabeli dirinya Kristen loh. Menunjukkan aktivitas dirinya di publik Kristen loh. Tapi bagaimana dia menghayati misalnya masa pacarannya, masa pernikahannya, apa yang terjadi di apartemen, apa yang terjadi di kamar. Di situ Kristus bertahta atau hedonisme yang berkuasa. Dan barangkali Anda akan berkata, toh semua orang udah ngelakuin itu. Enak aja ngomong semua, enggak semua seperti Anda kali. Jadi kita sadar saudara-saudara bahwa cara berpikir ini bisa juga merasuki siapa saja, termasuk yang menamakan dirinya Kristen, termasuk yang aktif di dalam berbagai macam hal yang berbau spiritual. Ketika Kristus dan salibnya enggak ada di hati, jangan-jangan kita udah tertawan dengan hedonisme ini. Yang kedua adalah antinomian. Anda sering mendengar kata ini. Anti artinya melawan, nomos itu hukum. Dan sekali kali kita berpikir, oh orang ini nggak kenal aturan Pak, semua aturan ditabrakin aja. Sebenarnya bukan mereka nggak kenal aturan, aturannya ya diri mereka. Pokoknya saya akan menentukan salah dan benar, ya saya akan lakukan menurut kerelaan saya. Saya nggak peduli kepada orang lain, saya nggak peduli dikatakan masyarakat, saya nggak peduli yang dikatakan oleh Injil, yang penting yang saya mau itu yang saya lakukan, situ mau apa? Dan diberi gambaran yang jelas, kemuliaan mereka ialah aib atau dosa mereka. Kita ini ada di dalam budaya yang berubah ya saudara-saudara ya. Dulu ketika orang melakukan yang tidak baik, yang berdosa, sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang orang nggak lagi sembunyi-sembunyi tuh. Kadangkala lewat media sosial,
Yang salah lebih galak dari yang benar. Contoh, suatu kali di timeline saya muncul potret seorang perempuan memeluk laki-laki, mesra. Lalu yang punya akun nulis gini, ini suamimu, dia ngetek nama perempuan lain. Tapi di pelukanku, kamu mau apa? Loh, hal kayak gitu kan semestinya hal yang memalukan ya. Biasanya sembunyi-sembunyi, jangan sampai diketahui. Tetapi orang zaman now itu bisa beda. Ini suamimu kan, di tag nama perempuan, tapi ada di pelukanku. Kamu mau apa? Jadi hal yang memalukan itu malah sekarang dinampakkan. Dalam bahasa teks kita itu kemuliaan mereka, itu kebanggaan mereka. Saya bingung mau saya tekan tombol like atau apa ya. Tetapi saya juga kepo nih, perempuan yang jadi istrinya resmi ini kira-kira akan komentar apa gitu loh. Nggak berapa lama muncul jawaban istrinya resmi. Pendek, singkat, to the point. Jupuen. Terjemahan di sini. Dan ternyata ini nggak berlanjut. Dan lanjutannya saya ceritakan di ibadah ini. Ternyata nggak berhenti di situ. Setelah dia berkata jupuen, yang perempuan itu menjawab, oke, sip. Perempuan yang istri resmi tadi mengupload potret dengan seseorang yang lebih muda. Aku ya wis duwe. Bagaimana sih sesuatu yang memalukan, sesuatu yang berdosa diperlihatkan sebagai sebuah kebanggaan? Spirit apa di baliknya? Spirit antinomian kan? Saya nggak peduli aturan, saya nggak peduli apa yang dikatakan orang, saya nggak peduli apa yang dikatakan Tuhan. Yang penting saya mau yang saya mau. Termasuk dosa yang dulu harus dirahasiakan, disembunyikan, kini dibuka begitu rupa, dipamerkan sebagai sebuah kebanggaan. Termasuk kesalahan dan kejahatan lain kan? Orang mukulin orang lain kan bukan hal yang baik ya. Tetapi toh sebagian orang merekamnya dan dipamerin. Spirit apa di balik perilaku ini? Yang ketiga, saudara-saudara, seteru salib atau lawan dari salib itu digambarkan di ayat yang ke-19 sangat jelas. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bahasa pahamnya adalah sekularisme, saikulum dan mundus. Di sini dan sekarang ini. Mereka yang ada di dalam paham ini akan berpikir yang real, yang konkret, ya ada yang nampak di depan mata sekarang dan di sini. Dan Rasul Paulus pernah mengalami kehilangan yang besar ketika salah satu rekan pelayanannya namanya Demas. Demas telah meninggalkan pelayanan dan mengikuti dunia ini. Dunia yang sekarang ada dan di sini ini. Mereka yang dikuasai paham ini akan mengatakan bahwa salah satunya, aku gak percaya kepada sesuatu yang gak kelihatan, aku gak percaya pada kuasa yang ada di kodrati, aku gak percaya pada kehidupan yang nanti, yang penting sekarang dan di sini. Dan kadang-kadang saya ketemu anak-anak muda yang kayak begini cara berpikirnya. Di perjalanan kereta duduk nih, dan dia kayaknya ngerasa pernah kenal saya, lalu dia bilang gini, pendeta ya? Betul. Pak WP ya? Katanya teman saya pernah dengerin Bapak. Iya. Awalnya sopan, lalu dia berkata begini ketika kereta jalan ya. Pak, kata teman saya kan ya sebenarnya Bapak juga lumayan pintar kan. Kenapa Bapak percaya sih pada hal-hal yang goib yang gak kelihatan? Jadi pendeta lagi.
Lalu salahnya di mana? Saya tanya. Terus dia menjawab, kalau saya Pak, orang zaman now kekinian. Bagi saya yang nggak kelihatan itu ya nggak ada Pak. Ngapain yang nggak kelihatan dipercayai kehidupan yang akan datang, hidup setelah mati. Itu mistik banget sih Pak. Orang itu hidup di sini dan sekarang ini aja udah. Nggak usah mikir yang adik kodrati, yang ilahi, nggak usah. Yang nggak kelihatan itu Pak, nggak ada. Saya heran orang kata ya Bapak yang katanya lumayan pintar, kok masih percaya pada yang mistik kayak gitu. Untung kereta udah jalan loh. Kalau kereta belum jalan kan ceritanya bisa beda ya. Terus saya bilang sama dia, jadi kamu percaya apa di dalam hidup ini? Ya pokoknya prinsip saya simpel Pak, yang nggak kelihatan itu nggak ada. Jangan mengada-ada. Hidup aja menurut apa yang kita yakin baik dan benar. Gak usah diatur oleh Tuhan dan yang gak ada itu. Saya bilang, pemikiranmu menarik ya. Oh iya Pak, kan saya kekinian. Seolah dengan mengatakan kekinian saya kekunoan ya. Terus kemudian saya bilang gini, dan saya heran ya pemikiran sebaik itu bisa datang dari kepala yang gak ada isinya. Maksud Bapak? Ya kan kamu bilang yang gak kelihatan gak ada. Saya gak bisa ngelihat otak kamu, mohon maaf. Gitu. Dari mana kamu bisa pikir sebaik itu ya? Anda tahu kan yang saya maksud, saya nyindir dia. Lalu dia berkata, ya ada Pak. Gitu loh. Tapi kan saya gak lihat. Saudara-saudara, anak-anak muda, generasi-generasi tertentu kadang itu men-challenge mereka dengan mengatakan, udahlah gak usah berpikir tentang kehidupan yang akan datang, kehendak Tuhan dan aneka ragam. Gak ada itu, entah mereka menamakan diri mereka agnostik, saya masih ragu Tuhan ada atau enggak, saya bertanya-tanya, atau mereka sudah mengklaim dirinya ateistik atau apapun juga. Tapi pola-pola pikir seperti ini kan yang menghadang perjalanan hidup Anda dan saya. Kita tidak sedang dalam perjalanan tamasya di dalam dunia ini. Kita sedang ada di dalam sebuah peperangan rohani yang bukan hanya berarti kita berhadapan dengan yang kerasukan dan kuasa-kuasa iblis yang tak terlihat, tetapi pada pengaruh dunia ini. Anda bisa membayangkan ketika hedonisme itu menyergap orang yang mengaku dirinya Kristen. Anda bisa membayangkan ketika spirit antinomianisme itu menyergap orang yang selama ini mengklaim dirinya Kristen. Anda bisa menduga apa yang akan terjadi ketika spirit sekularisme ini hinggap di antara mereka yang selama ini mengatakan diri mereka Kristen. Label, orang boleh mengatakan apapun tentang dirinya. Tetapi konten atau isi itulah sebenarnya yang hakiki, bukan? Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ketika labelnya Kristen, sekutu teman dari salib. Tetapi jangan-jangan konten pemikirannya seteru atau lawan dari salib itu. Firman Tuhan dengan sangat tegas mengingatkan, kita bukan hanya berhadapan dengan mereka yang menganiaya kita secara fisik, tetapi kita berhadapan dengan paham-paham keyakinan-keyakinan yang berasal dari lawan dari salib, berasal dari seteru salib itu yang ujungnya kebinasaan, tetapi sebelum kebinasaan itu, Dia memberikan tantangan bagi perjalanan hidup Anda dan saya. Lalu bagaimana kita harus hidup menjalani di hidup kita sebagai sekutu atau kawan dari salib itu? Yang pertama, terus mengingat identitas diri kita yang dibangun berdasarkan salib Kristus, berdasarkan kabar baik, berdasarkan Injil yang menyelamatkan kita itu. Dan Paulus mengingatkan itu dengan jelas dalam Filipi 3 ayat 20.
ketika orang Filipi bangga dengan kotanya, ketika orang Filipi bangga dengan negaranya, Rasul Paulus mengambil kebanggaan itu untuk menegaskan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita ini adalah warga negara surga yang hidup di dunia, yang berjalan menantikan kehadiran Kristus kembali, menantikan Kristus mengubahkan hidup kita. Dan kita hidup dengan identitas yang harus terbukti, bukan hanya di perkataan tetapi juga di perbuatan. Bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Tetapi sayangnya saudara-saudara, di dalam hidup selalu ada godaan bahwa kita membangun identitas kita berdasarkan sesuatu yang lain. Dalam catatan Injil nih, ketika Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, godaan pertama datang dari iblis yang berkata, ubahkanlah batu menjadi roti. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kemudian perform gitu, apalagi diprovokasi dengan kalimat, jika engkau anak Allah, loh aku ini anak Allah loh, ubahkan batu menjadi roti. Tuhan Yesus enggak menanggapi itu kok saudara-saudara. Tuhan Yesus padahal kan juga bisa bersabda, jangankan batu jadi roti, iblis jadi roti juga bisa. Saingannya rawon setan, roti iblis. Tapi kan Tuhan Yesus tidak mau membangun identitas dirinya berdasarkan performanya kan. Melayani tantangan iblis untuk membangun jati diri, identitas diri berdasarkan performa. Sebab kalau ini Tuhan Yesus lakukan, suatu saat ketika orang mengolok-olok di atas kayu salib, jika engkau anak Allah turun, dia bisa merasa hidupnya gagal, tak bertujuan. Jadi Tuhan Yesus menolak untuk membangun identitasnya berdasarkan pada apa yang dia lakukan. Godaan kedua adalah terjun. Hubungan bait Allah itu 70-80 meter. Dan ketika ada orang terjun ke bawah, itu terjadi saat ini, lalu semua orang pasti akan bilang mati dia, mati dia, mati dia. Sebagian kalau terjadi zaman now akan tutup mata tapi HP-nya nyala. Ini layak dikontenkan ini. Dan ternyata ketika sampai ke tanah bukan suara brek, tapi keheningan dan kemudian suara tepuk tangan. Orang akan berkata, keren, gila, jatuh dari 80 meter enggak mati, ulangi sekali lagi dong, saya belum bikin kontennya nih. Gitu. Orang akan tepuk tangan. Anda tahu Yesus menolak godaan itu. Godaan untuk apa sih? Godaan untuk membangun identitas diri berdasarkan apa yang orang lain apresiasi. Apa yang ditepuk tangani orang lain. Godaan untuk membangun dasar hidup berdasarkan apa yang dikatakan orang. Sebab kalau Yesus membangun identitasnya berdasarkan apa yang dikatakan orang tentang dirinya, di atas salib itu dia dihujat. Dan Yesus tidak membangun identitasnya berdasarkan apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Juga ketika iblis menawarkan sembah satu kali semuanya ini jadi milikmu. Tuhan Yesus enggak melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mau membangun identitasnya berdasarkan apa yang dia miliki. Anda lihat saudara-saudara ya, apa yang Anda bisa lakukan, prestasi hidup. Apa kata orang, reputasi. Apa yang Anda miliki. Ketika itu menjadi fondasi kehidupan Anda, rapuh. Dalam sekejap, reputasi Anda bisa hancur berantakan ketika anak Anda menghajar anak orang lain. Dan harta Anda pun bisa disita. Dan Anda nggak bisa apa-apa selain mengundurkan diri kan. Lalu Yesus membangun identitas dirinya berdasarkan apa?
berdasarkan apa yang dikatakan bapaknya. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kita membangun dasar identitas hidup kita berdasarkan apa? Bahwa selagi kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Berdasarkan Injil, kabar baik itu, anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Dan kita menghidupi identitas itu setiap hari kan. Bahwa saya warga kerajaan surga, anugerah Allah menyelamatkan saya. Ini identitas yang saya hayati dan saya perjuangkan akan muncul dalam perkataan dan tindakan saya. Saya besar dan lahir di Semarang. Konon kabarnya orang Semarang itu manis. Kebanyakan kecap. Nah, ketika saya balik ke kampung halaman saya beberapa waktu yang lalu, saya kaget. Saya duduk bersama teman hamba Tuhan, tetapi penampilannya kayak rocker tahun 80-an itu loh. Rambutnya nggak karu-karuan, kemudian tatonya itu wis ngeri banget lah. Serem-serem lah tato itulah. Pokoknya kalau Anda duduk di satu tempat, dia ada langsung pegang dompet. Penampilannya kayak gitu. Walaupun sudah hamba Tuhan, tetap kayak gitu. Nah, kami itu lagi duduk mau menikmati soto. Soto Semarang kan mangkoknya kecil ya. 2-3 sendok habis atau sekali juga bisa. Nah, ketika kami sedang menunggu untuk dilayani, tiba-tiba ada om-om berdiri, pegang remason, obat gosok sama uang 100-an keping. Lalu bertanya, Bapak mau dipijit atau keroan? Dia tanya ke teman saya juga, mau pijit atau keroan? Oh, saya baru tahu di Semarang selain makan soto juga ada bonus keroan atau pijit. Saya bilang enggak. Pagi itu siapa yang butuh keroan atau pijit? Kalau butuh keroan dan pijit ngapain ada di situ? Tapi itu rekan saya tuh yang wajahnya kayak gitu tuh, tiba-tiba bertanya ke bapak ini. Sudah sarapan? Dia menggeleng. Punya anak istri? Dia mengangguk. Anak istri sudah makan? Dia menggeleng. Bapak duduk sini ya. Dia pesenin untuk orang ini, untuk saya, dan kemudian kami makan. Setelah selesai makan, si bapak nawarin, siapa yang mau dipijat? Saya bilang enggak, teman saya juga bilang enggak, tapi beriang tunggu sebentar. Pelayan datang bawain bungkusan, sama teman saya itu dikasihin. Untuk istri dan anak di rumah, kami enggak usah dipijit. Saya bayar dulu ya. Nah, ketika teman saya bayar, tuh si bapak tuh ngeliat ke saya lalu berkata gini, Kristen ya? Oh, saya bilang, betul Pak. Bapak orang Kristen juga? Enggak. Tapi saya dulu waktu SD sekolah di sekolah Kristen, saya pernah dengar cerita Tuhan Yesus bagi-bagi makanan. Terus dia bilang gini, teman Bapak ini kayak Yesus. Nah, waktu dia bilang teman Bapak kayak Yesus, terus saya bilang di sebelah dalam hati, saya kayak siapa ya? Kalau teman saya kayak Yesus, saya jangan-jangan Farisi atau Saduki ya? Atau Herodian ya? Kemudian dia pergi, teman saya nyetir di mobil. Saya ngeliatin dia terus. Dia tahu saya ngeliatin, dia nengok. Jangan lama-lama bro, nanti jatuh cinta. Lalu saya ceritakan kisah tadi. Orang tadi bilang loh, kamu kayak Yesus. Dalam hati saya bilang mungkin saya kayak Farisi atau Saduki atau Herodian. Tahu-tahu teman saya minggirin mobilnya. Nangis. Wajah segahar itu. Hati semelas itu. Nangis. Setelah dia tenang, saya bilang kenapa? Dia bilang kamu tahu masa laluku begitu buruk. Ketika aku bertobat, hanya satu hal yang aku pengen orang katakan tentang hidupku. Apa bro?
Yesus sungguh hidup di dalam hidupku yang hancur berantakan ini. Dan itu pujian tertinggi yang baru saja kamu katakan, yang aku pernah dengar dalam pelayanan. Kita nggak sempurna, tetapi kita warga kerajaan surga. Apakah orang di sekitar mampu mengenali lewat perkataan, lewat perbuatan kita, bahwa kita adalah sungguh-sungguh murid Kristus yang hidup dengan nilai yang berbeda? Dan ingatlah, murid-murid Kristus bukanlah warga dunia yang sedang dalam perjalanan ke surga, tetapi warga kerajaan surga dengan nilai-nilai surgawi mewarnai hidup yang sementara di dunia ini. Di tengah godaan secara fisik, di tengah godaan secara paham-paham tertentu, ingat terus fondasi hidup kita. Injil kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang mengubah kita dari orang berdosa menjadi warga kerajaan surga. Yang kedua, teruslah menjalani hidup bersama-sama dalam komunitas sekutu atau sahabat salib Kristus itu. Rasul Paulus menuliskannya demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, rekan kerjanya, yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Nah, ini prinsip penting dalam kehidupan bergereja. Kita menamai prinsip ini pemuridan. Artinya saya sudah terlebih dahulu berjalan mengikut Kristus, saya tidak sempurna tetapi saya berjuang mengikut Kristus, kamu ikutilah teladanku. Ini bukan sebuah kesombongan bahwa aku sudah sempurna, tidak, tetapi aku sudah lebih dulu berjalan dari kamu, aku sudah tahu jungkir baliknya, aku sudah mengalami banyak hal supaya kamu tidak harus mengalami kesusahan seperti aku. Prinsip sederhana, saudara-saudara, yang lebih senior menjadi teladan bagi yang lebih muda. Bahkan di dunia penerbangan kita pakai kan. Kalau Anda terbang, saudara-saudara, biasanya pilot kan ada pilot dan co-pilotnya. Pilotnya sudah pengalaman terbangnya sudah belasan ribu jam terbang. Co-pilotnya biasanya 2.000, 3.000 kan. Di situ ada proses pembelajaran on the spot, bukan berdasarkan teks. Nah, agar kita kuat di dalam perjalanan hidup orang-orang bersama dengan orang-orang percaya menghadapi tantangan yang bersifat fisik maupun tidak, kita perlu jalan bareng-bareng dalam komunitas, entah namanya cell group, entah namanya kelompok kecil, kelompok pemuritan, apapun namanya, kita perlu berjalan bareng-bareng, bukan dengan dunia ini, tetapi bersama dengan Allah yang kehadirannya nyata lewat komunitas di sekitar kita. Seorang tokoh kebangunan rohani, D.L. Moody, pernah mengatakan kalimat ini. Jika saya berjalan bersama dengan dunia, seteru salib, saya tidak dapat berjalan bersama Allah. Bukan berarti tidak boleh bergaul dengan yang bukan Kristen, belum percaya, bukan itu. Tetapi kita dikuatkan melalui komunitas orang percaya. Mereka yang berjalan di depan kita. Mereka yang menuntun perjalanan hidup kita. Belajar dari teladan hidup murid Kristus yang lain akan membuat langkah kita mantap. Karena kita mendapatkan contoh bagaimana menghadapi berbagai tantangan yang ada berbekal pada Injil. Saya ada di perjalanan di Kalimantan nih, saya kan suka mission trip ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok. Kita bawa driver dari Surabaya atau dari mana, pokoknya dari Jawa lah. Nah, kita ini ketemu drivernya baru di sebuah lokasi, mobilnya tentu mobil lokal, dan kita ini ingin pulang ke kota yang lebih besar. Satu mobil doang.
Ada saya dan rekan-rekan lain. Drivernya ketika di gereja bilang, tenang Pak, saya udah biasa nyetir, udah belasan tahun saya nyetir. Sama seperti Bapak khotbah udah biasa, saya nyetir udah biasa. Tetapi yang berbeda kali itu medannya. Begitu kita keluar dari gereja masuk jalan raya, gelap saudara. Dan drivernya berulang kali berkata, kok di sini nggak ada lampu ya Pak? Kok di sini jalannya gelap banget ya? Baru dia ngomong gitu terus kita jegluk gitu. Waduh maaf Pak, saya nggak lihat ada lubang. Dan berulang kali karena jalannya berkelok-kelok di lahan yang gambut itu, berulang kali itu kami hampir nyungsep gitu loh. Nggak ada garis jalan yang jelas. Semuanya gelap. Saya bilang, Pak, pelan-pelan aja ya. Terus dia bilang, iya Pak, saya nggak pernah menghadapi medan yang kayak gini. Ini kayaknya kita butuh doa nih Pak. Baru susah, baru ingat doa. Nah, saya bilang pelan-pelan aja. Karena kita nggak tahu medannya. Itu pun udah bilang pelan-pelan, bolak-balik, jegluk, dan hampir nyungsep. Nah ketika ada warung kopi, ada beberapa mobil parkir, saya bilang Pak kita ngopi dulu ya. Ketika sudah selesai ngopi, dia kan tadi duduk di bagian driver ya. Terus dia menghampiri saya lalu berkata gini, Pak, ini tadi ada mobil travel Pak. Dia sesehari wis biasa lewat jalur ini, siang malam pagi petang, pokoknya dia udah biasa. Terus nanti kita buntuti dia ya Pak. Jadi dia jalan di depan, kita ngikut dia Pak, jarak aman. Saya tadi sudah minta sama sopirnya dan sopirnya bilang, iya bahaya Mas kalau nggak pernah tahu sama sekali. Apalagi sopir Jawa, di sini nggak ada kekuasaannya. Untung driver saya cukup rendah hati, jadi kemudian kami ngikut pada jarak aman. Ketika dia udah mulai ngerem, mobil kami juga ngerem. Ketika dia sudah mulai berkelok, driver kami yang tidak menemukan alasan untuk berkelok juga sudah mulai ikut ngelok. Dan kami ikutin dia terus. Dan di sisa perjalanan itu saya bisa tidur nyenyak. Driver saya balik bilang, gampang kalau kayak gini Pak. Nyetirnya lebih pede, kecepatannya lebih tinggi, lebih nyaman. Dan sampai di titik tertentu, mobil travel berhenti, dia berhenti, lalu dia berkata, Pak saya mau bilang terima kasih. Kalau dia nggak jadi di depan, barangkali kita udah ketemu Tuhan. Keblasuk ke sana kemari. Saudara, ini pentingnya sebuah komunitas. Pentingnya kita punya pemimpin. Komunitas tidak sempurna, pemimpin tidak sempurna, tetapi mereka sudah berjalan di depan kita. Mereka tahu tantangan apa yang harus dihadapi. Mereka ngerti bagaimana harus menghindari, bagaimana harus menghadapi tantangan itu. Dan kita nggak akan kuat kalau kita jadi orang Kristen yang lone ranger, yang hidup sendiri. Saya nggak suka gereja Pak, gereja penuh orang munafik, pemimpin penuh dosa. Udah saya berdoa aja sama Tuhan sendiri. Ini komunikasi saya pribadi dengan Tuhan sendiri. Saya punya Roh Kudus. Saya pernah mendengar sahabat saya berkata seperti itu. Dan setahun kemudian dia muncul di media sosial dengan sebuah berita yang sensasional. Bertobatlah, Tuhan Yesus sudahnya pakai huruf besar datang. Lalu ada temannya yang reply kan, loh kok sudah datang? Kan belum datang kembali. Dijawab teman itu, sudah. Ditanya lagi, mana? Jawaban teman itu terakhir mengagetkan, aku Tuhan Yesus. Kita tidak didesain Tuhan untuk menjalani perjalanan rohani ini seorang diri. Kita didesain Tuhan untuk hidup dalam komunitas. Oleh karena itu Kristus berkata di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus tentang siapa Kristus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita mau kuat dalam perjalanan ini, kita mesti ingat identitas kita.
Kita mesti hidup bersama di dalam komunitas. Dan karena Injilnya kita membangun dan terus mengingat siapa diri kita. Bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kuasa. Tetapi identitas yang dibangun atas berita Injil. Kristus mati selagi aku masih berdosa. Anugerah yang menyelamatkan ini kita hidupi bersama-sama di dalam komunitas. Agar kita mantap dan kuat menapaki hari-hari yang ada. Ketika tantangan datang dari seteru, baik penganiayaan fisik, baik berupa paham atau keyakinan tertentu, fondasi kita adalah identitas kita di dalam Kristus. Dan kekuatan kita untuk bertahan juga berasal dari komunitas yang bersamanya kita menempuh perjalanan kita. Siapa diri Anda? Seteru atau sekutu salib? Lawan atau sahabat dari salib? Saya tidak menanyakan label Anda, karena orang bisa mengklaim apa saja tentang dirinya. Tetapi saya menanyakan tentang konten, tentang isi hidup Anda. Mencerminkan dan berjuang untuk menampakkan bahwa kita sungguh sahabat dari salib itu. Atau jangan-jangan labelnya sangat Kristiani. Tetapi perilaku di kamarnya sangat hedonistik, sangat antinomia, dan sangat sekuler. Siapa diri kita? Sekutu atau seteru?